Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kembali lagi bersama Buki di kelas sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi industri ya, tapi bukan di Indonesia, di Eropa. Dan untuk lebih jelasnya bisa lihat slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah revolusi industri. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri itu adalah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, teknologi, ya, yang awalnya dari manusia atau hewan menjadi mesin-mesin. Itu yang dinamakan revolusi teknologi ya. Nah, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Nah, revolusi industri ini dimulai pertama kali itu di Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Amerika, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Pemicu dari revolusi industri itu adalah ditemukannya mesin uap oleh James Watt tahun 1796. Makanya James Watt itu mendapat gelar sebagai Bapak Revolusi. Nah, kita sekarang bahas latar belakangnya ya. Kalau tadi adalah pengertian dari revolusi industri. Jadi latar belakangnya munculnya revolusi industri, ini kita karena munculnya di Inggris, maka kita akan membahas tentang negara Inggris. Yang jelas pertama adalah kondisi di Inggris yang stabil, yang mantap, kemudian wirausahanya berkembang pesat, dan masyarakatnya itu sangat minat dengan kegiatan manufaktur ya, dan luas tanah jajahan Inggris, dan kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris. Itulah yang menjadi latar belakang atau faktor terjadinya revolusi industri di Inggris gitu. Jadi kan setelah kemarin kita membahas tentang Renaissance ya, salah satunya Renaissance itu adalah munculnya tokoh-tokoh pembaharu yang nanti memang bermunculan tokoh-tokoh di bidang ilmu pengetahuan yang akhirnya nanti berefek kepada penemuan-penemuan baru. Nah, jadi ini masih satu rangkaian dengan Renaissance, kemudian merkantilisme, dan kita masuk ke sini ya. Ini termasuk, jadi efek Renaissance itu sangat banyak, dan salah satunya kalau mau dirunut itu adalah revolusi industri ini. Nah, proses revolusi industri gimana sih? Ini akan saya bagi ada pra-revolusi industri dan sama revolusi industrinya ya, gitu. Nah, kalau pra-revolusi industri itu dimulai dari Perang Salib. Ya, tahu dong teman-teman Perang Salib itu apa ya? Jadi emang ini Perang Salib itu peperangan antara penguasa Romawi dan Turki Utsmani. Karena pasukan Romawi itu menggunakan simbol-simbol salib, ya pada saat berperang maka terkenal dengan perang salib itu. Kemudian adanya revolusi agraria. Revolusi agraria itu apa? Artinya perubahan dari yang bercocok tanam dari tradisional itu menjadi modern. Ya, itu dikarenakan apa? Dikarenakan ditemukannya mesin uap oleh James Watt tadi. Dia itu mesin uap, penemuan James Watt itu menjadi pangkal dari terbentuknya mesin-mesin yang lainnya gitu. Jadi istilahnya itu mesin uap itu induknya dari mesin-mesin yang akan bermunculan nanti. Nah, kalau yang ini adalah proses revolusi industri, yaitu intinya ya. Itu ada 3 fase, yaitu home industry, industri manufaktur, dan faktor sistem. Nah, kalau yang home industry ini sudah berkembang jauh-jauh di tahun-tahun 1200-an ya, di mana Inggris itu mm, masih menggunakan alat sederhana ya. Kemudian industri juga masih di rumahan. Jadi di rumah masih satu atau dua orang atau dikerjakan keluarga ya industrinya. Dan ini sangat dominan gitu. Maksudnya masyarakat Inggris banyak banyak melakukan home industry di rumah gitu ya dengan anggota keluarganya yang menjadi pekerjanya itu. Nah,
dari home industry ini meningkat ke industri manufaktur. Jadi fase ini pengembangan dari home industry ya, di mana di setiap rumah itu tidak hanya anggota keluarganya yang menjadi pekerjanya ya, tapi sudah mulai mengambil dari tetangga kanan kirinya ya. Jadi bisa 10 atau 9 orang lah. Jadi di satu rumah itu sudah memperkerjakan 10 orang ya. Itu atau sekitar 9 10 lah, maksimal 11 seperti itu. Nah, dari industri manufaktur kemudian berkembang menjadi faktor sistem. Jadi di fase ini sudah lebih maju dari industri manufaktur ya, dan pekerjanya itu sudah melonjak, sebenarnya sudah menambah, bukan hanya 10 tapi sudah lebih dari 10 karena menggunakan mesin industri ya. Jadi pekerjanya banyak, mesinnya banyak, dan hasilnya juga lebih banyak dari hasil industri manufaktur dan home industri. Karena memang di sini sudah mulai muncul lah tadi ya mesin-mesin, penemuan-penemuan baru yang membantu untuk memperbanyak hasil industri. Ini bisa dibaca nama penemu dan hasil temuannya. Saya nulis cuman 10 aja ya. Sebenarnya banyak. Cuman ini memang yang cukup mempengaruhi terjadinya revolusi industri atau yang membuat Inggris itu menjadi benar-benar sebagai negara industri pertama mungkin ya, yang mengembangkan mesin-mesinnya ini yang kemudian nanti menyebar ke Eropa dan ke dunia. Ini ada penemuannya itu ada mesin pintal, alat tenun otomatis, alat tenun yang lebih sempurna ya, mesin jahit, mesin cetak, mesin ketik, mesin hitung, kalkulator sederhana, lokomotif, kereta api ya, ini lebih ke gerbongnya kayak gitu. Nah, ini slide selanjutnya adalah penemuan-penemuan dari tokoh Inggris ya. Ini penemu mesin pemintal James Hargreaves. Terus ada ini penemu alat tenun ya, Richard Arkwright dan John Kay 1786. Edmund Cart ini penemu alat tenun dengan tenaga uap 1785. Nah, Isaac Merritt ini penemu mesin jahit pada tahun 1815. Ini sangat membantu dalam usaha di bidang pakaian ya. Nah, ini Lawrence, dia menemukan mesin cetak buku. Christopher Soles ini menemukan mesin ketik tahun 1866. Ini adalah peta persebaran ekonomi di Inggris ya, bisa diperhatikan petanya. Di sini ada keterangannya ya, ada keterangan daerah penghasil apa saja ya. Dan kalau kita lihat dari petanya, nomor 4 itu yang paling mendominasi, yaitu wool ya. Dan selanjutnya itu nomor 3 batu bara, kemudian nomor 1 besi ya. Ini jadi memang Inggris penghasil banyak wool, karena memang kan mereka memang banyak memelihara domba ya, itu. Jadi hebatnya Inggris itu karena dia punya jajahan yang luas, industrinya itu dibangun di tempat jajahannya, sedangkan di negaranya sendiri hanya di lokasi-lokasi wilayah tertentu yang dibangun pabrik dan sisanya itu adalah pertanian itu. Makanya mereka penghasil wool terbanyak juga di Eropa. Nah, pasti kalau ada sesuatu peristiwa yang terjadi itu pasti ada dampaknya ya. Maka revolusi industri juga mempunyai dampak. Ya, ini dampak revolusi industri yang terjadi di Eropa. Ya, dalam bidang sosial ini terjadi urbanisasi besar-besaran karena lahan garap petani diganti dengan pabrik. Ya, itu. Jadi justru kota-kota itu nanti akan menjadi padat ya. Karena kan biasanya fokus pembangunan industri kan di kota.
maka urbanisasi itu terjadi dari desa ke kota. Dan kemudian banyak petani yang beralih profesi dari petani menjadi buruh pabrik. Nah, terus dampak selanjutnya adalah terjadinya PHK ya, atau pemotongan upah buruh. Kalau nggak diberhentikan berarti upahnya dipotong. Karena apa? Ya karena sudah digantikan oleh mesin-mesin yang ditemukan oleh penemu-penemu Inggris ya kala itu. Dan selanjutnya ini munculnya golongan sosialis yang bertujuan untuk memperjuangkan hak hak buruh. Jadi ketika revolusi industri itu muncul dan hak buruh, dulu nggak ada undang-undang buruh ya, jadi memang benar-benar buruh itu kayak budak kayak gitu sih ya, walaupun nggak dibudakin banget sih, cuman jam kerja tidak teratur, kemudian gaji buruhnya juga belum ditetapkan, maka muncullah golongan sosialis untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Dan dampak selanjutnya adalah kriminalitas dan pengangguran semakin merajalela. Iya, karena efek dari ini ya, perubahan tadi sosial dari petani menjadi buruh pabrik ya, itu maka, dan tidak semua kan bisa menampung para pekerja ya. Jadi yang urbanisasi besar-besaran yang datang ke kota itu tidak semuanya langsung menjadi pekerja. Jadi masih ada yang tidak mendapatkan pekerjaan, yang itu akhirnya menjadi pengangguran. Karena pengangguran banyak, otomatis kriminalitas muncul ya, itu. Nah, ini selanjutnya adalah dampak ekonomi. Ya, dampak ekonomi ini, keuntungan yang berlipat ganda didapatkan oleh kaum kapitalis karena biaya produksi tidak besar. Yang kedua, harga barang di pasaran menjadi lebih murah. Yang ketiga, kemampuan memproduksi barang semakin meningkat dengan kualitas yang baik. Yang keempat, lalu lintas perdagangan menjadi ramai. Yang kelima, munculnya paham kapitalisme modern. Ini dampak di bidang ekonomi yang jelas nanti memunculkan kapitalisme ya. Yang jelas gitu. Kenapa barang menjadi murah? Karena memang barang menjadi banyak. Masih ingat sistem ekonomi ya? Kalau barang banyak, maka eh, harga akan semakin murah itu. Kecuali barang sedikit, itu harga menjadi mahal karena barangnya langka itu. Nah, ini dalam bidang politik, dampaknya adalah berkembangnya sistem imperialisme modern dan berkembangnya paham liberalisme. Imperialisme modern tahu ya, imperialisme itu adalah sistem ingin menguasai wilayah lain ya. Jadi keinginan ingin menguasai wilayah lain atau menduduki wilayah lain untuk mengambil sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya untuk fokusnya ke industri. Jadi segala sesuatu SDM dan SDA yang didapat itu difokuskan untuk kemajuan industri yang ada di negaranya maupun di wilayah yang dikuasai oleh negara-negara Eropa ya. Contohnya misalnya kayak Indonesia itu. Kan kita maksudnya dimanfaatkan secara sumber daya alam kita diambil sama penjajah, kemudian sumber daya manusia kita juga digunakan juga oleh mereka, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya adalah Undang-Undang Antisipasi Dampak Revolusi. Jadi kaum-kaum yang peduli itu ya, yang peduli terhadap masyarakat itu membuat undang-undang antisipasi nih, nanti ketika revolusi industri muncul, mereka tuh sudah berpikiran jauh, waduh jangan-jangan nanti ada dampak buruk nih yang terjadi, maka sebelum itu muncul ya, mereka sudah membuat undang-undang terlebih dahulu. Nah, itu ada undang-undang untuk mengatur persamaan hak antara pemeluk Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri. Kita tahu ya, waktu revolusi gereja itu kan pecah ya, jadi dua, antara Kristen itu pecah jadi dua, Protestan dan Katolik itu. Yang dimana Protestan itu masyarakatnya memang masyarakat menengah dan menengah ke bawah.
Itu. Sedangkan Katolik itu rata-rata dia menengah menengah ke atas. Itu makanya supaya tidak terjadi kesenjangan maka harus dibuat undang-undang untuk mengatur persamaan hak antara Protestan dan Katolik. Terus juga dibuatlah undang-undang yang kedua itu Reform Bill itu 1832. Itu undang-undang yang menetapkan cara pemilihan terhadap anggota parlemen. Jadi harapannya itu ada freedom proper test kalau zaman sekarang ya bilangnya. Ujuk-ujuk jangan sampai pemilihan anggota parlemen itu juga ngambil dari orang-orang Katolik kayak gitu. Yang notabene dia menengah ke atas ya. Itu takutnya tidak menyuarakan suara yang menengah ke bawah. Nah, selanjutnya adalah undang-undang abolition bill ini undang-undang yang memberikan aturan untuk menghapus sistem perbudakan. Nah, yang tadi saya bilang kalau dulu sebelum ada revolusi industri kan masih bentuknya agraria ya di Inggris itu kalau bentuk agraria biasanya yang bermain itu adalah tuan tanah dan pekerja yang menggarap tanahnya. Nah, dulu tuh sistemnya kan kayak tuan tanah itu kayak majikan yang harus dituruti ya dan bawahannya itu seperti budak yang disuruh apapun kayak gitu. Bahkan dulu kalau di Amerika itu mainnya main warna kulit ya, dimana orang-orang kulit hitam itu udah kudu wajib harus jadi budak mereka gitu karena mainnya warna. Menurut mereka kan kulit hitam itu yang paling ras yang paling rendah. Itu parah banget yang apartheid ya, terutama di Afrika nanti dan di Amerika pernah terjadi itu juga. Nah, undang-undang selanjutnya adalah Factory X ini undang-undang yang mengatur bahwa anak-anak dilarang dipekerjakan sebagai buruh. Jadi, kalau dia belum usia bekerja itu jangan dijadikan pekerja gitu. Karena kan anak-anak ada fasenya dia bisa bekerja dan ada fasenya memang dia tidak main-main. Jadi ada fasenya untuk bermain-mainnya gitu. Jadi usia bekerja itu kan mulainya 15 tahun ya sampai 60. Makanya usia pensiun itu 60 tahun. Dan usia 15 tahun itu sudah bisa untuk bekerja. Itu. Jadi emang jangan sampai usia 9 tahun jadi pekerja buruh atau 10 tahun. Maka sebelum itu terjadi ini dibuatlah undang-undang ini. Kemudian selanjutnya adalah undang-undang mengatur masalah pengangguran dan kemiskinan. Jadi ini adalah beberapa undang-undang yang dimunculkan untuk mengantisipasi dampak buruk dari revolusi ke depannya. Jadi dia kaum sosialis ini sudah prepare di awal itu. Dampak revolusi industri bagi Indonesia. Kalau tadi bagi Eropa dan sekarang ini bagi Indonesia. Ya, di bidang politik lahirnya imperialisme modern di Indonesia yang diusung oleh Belanda. Yup, karena memang kita paling lama dijajah oleh Belanda ya. Sebenarnya kita dijajah oleh tadi kalau kemarin kita bahas ada Portugis, Spanyol, Inggris ya. Terus Belanda, nanti Jepang. Cuman dari 5 negara itu Belanda yang paling lama. Terus dampak kedua adalah hilangnya kekuasaan penguasa lokal yang digantikan dengan kekuasaan kolonialisme Belanda. Iya benar. Kekuasaan penguasa lokal itu yaitu raja, raja-raja. Jadi kan pada saat Belanda datang bahkan sejak VOC ya. VOC datang yaitu Kongsi Dagang Belanda yang ke Indonesia, kan Indonesia atau Nusantara itu masih bentuknya kan kerajaan-kerajaan Islam ya. Jadi belum kayak sekarang republik. Nah, itu mereka menggeser fungsi raja. Jadi mereka melakukan monopoli VOC itu yang jelas. Jadi banyak beberapa kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh mereka ya. Walaupun mereka tidak menjadi raja ya VOC itu, tapi mereka mengambil kekuasaan penuh dan mereka bisa menjadikan raja itu sebagai boneka mereka. Dan itu pernah terjadi di Kerajaan Kesultanan Yogyakarta, Solo, ya, Surakarta, terus di Ternate Tidore, kayak gitu ya, dimana kekuasaan penguasa lokal itu digantikan dengan kekuasaan kolonialisme Belanda. Terus dampak selanjutnya adalah diterapkannya sistem pemerintahan baru, yaitu sistem pemerintahan kolonial,
ya. Jadi dengan sistem gubernur jenderal. Jadi nanti kan sistem kerajaan itu dihapus, ya. Kemudian digantinya sama mereka mengangkat bupati-bupati ya yang tetap berada di bawah mereka, di bawah pemerintahan kolonial yang harus menuruti keinginan dari pemerintahan kolonial. Nah, ini dampak di bidang ekonomi bagi Indonesia sama berkembangnya sistem imperialisme modern, kemudian sistem ekonomi liberal dan tanah paksa nanti muncul ya. Ini sistem ekonomi liberal, ini sistem ekonomi yang memang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sama dengan sistem tanam paksa, itu luar biasa ini keuntungan tanam paksa. Ya, itu nanti kita akan bahas tanam paksa itu di sejarah wajib ya di bagian kebijakan pemerintah kolonial ya itu. Dan yang ketiga, dampak ekonominya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah, ini termaksud juga salah satunya bidang teknologinya ini adalah bidang ekonomi ya. Itu yang berkembang kan sejak efek dari ditemukannya mesin uap oleh Jamaswati Inggris itu teknologi mesin-mesin itu juga digunakan di Indonesia yang dibawa oleh pemerintah kolonial yang nanti berefek ke munculnya politik etis di Indonesia. Nah, ini sudah sampai slide terakhir tugas ya. Tugas ini hanya 3 soal saja yang saya berikan, bisa dijawab seperti biasa, jawaban ditulis tangan dan dikirim melalui GC ya. Paling lambat hari ini jam 2 ya. Jadi langsung dikerjakan supaya tugasnya nggak numpuk seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak apa yang sudah saya terangkan dan selamat mengerjakan tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.